Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Bagaimana kabar saudara hari-hari ini? Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib senantiasa melingkupi kehidupan saudara. Pandemi saat ini memang belum membaik, tapi percayalah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 16 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian disuruhnyalah menyambut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara terkasih dalam Tuhan, Daud sedang mengembalakan kambing domba ketika Samuel datang menemuinya untuk mengurapi dirinya sebagai Raja Israel. Apa alasan Tuhan memilih Daud? Tuhan memilih Daud karena melihat hatinya, bukan parasnya. Daud hanyalah seorang remaja biasa, sama seperti anak-anak yang lain. Daud tidak mempunyai latar belakang keturunan raja ataupun berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pengembala kambing domba. Namun Daud beroleh kasih karunia Tuhan, sehingga ia yang tadinya tidak ada apa-apanya, akhirnya menjadi orang nomor 1 di Israel. Semua itu bisa terjadi karena Daud mengenal hatinya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa juga saudara alami. Karena Tuhan tidak memandang ras, suku bangsa, dan pendidikan saudara. Siapapun saudara bisa dipromosikan oleh Tuhan, dengan catatan jika saudara mau merendahkan diri di hadapannya, taat, dan mendengarkan dia, maka Tuhan bisa memberikan sesuatu yang di luar pemikiran akal saudara. Jangan membatasi kuasa Tuhan, karena kuasanya sungguh tidak terbatas. Janganlah berkecil hati jika sekarang saudara belum merasakan anugerah dan kasih setianya. Mungkin saudara merasa sekarang sedang berada di padang gurun. Percayalah, Tuhan akan membawa saudara ke padang rumput yang hijau. Saudara terkasih dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan memang tidak dapat kita beli, tetapi diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, dan hanya bisa dinikmati oleh orang yang diperkenan oleh Tuhan. Karena itu, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu. Terlebih lagi dalam situasi seperti saat ini. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa melingkupi kami. Saat ini hamba berdoa, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit ini. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan yang ajaib senantiasa melingkupi dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, buka hati, arahkan hati, pikiran, dan fokus hidup saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera,
kasih karunia berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.